Shalom. Apa kabar semuanya? Semua sehat? Ya, sehat terus ya nak ya, supaya kita bisa terus belajar bersama-sama dari video pembelajaran ini. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan dari video pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai PowerPoint. Pinter. Kira-kira akan belajar apa hari ini? Kita lihat bersama-sama di video pembelajarannya. Nah, di hari ini kita akan belajar membuat dokumen baru. Dokumen baru itu bisa kita buat dengan menggunakan file, kemudian pilih new. Nah, nanti akan disiapkan beberapa template yang bisa kamu gunakan atau contoh dari presentasi yang bisa kamu gunakan ataupun dengan menggunakan blank presentation. Tapi menurut Bu Mel lebih enak menggunakan blank presentation, jadi kita bisa mengatur sendiri presentasinya itu mau seperti apa, bisa menggunakan kreativitas kita secara maksimal. Nah, di hari ini Bu Mel akan menggunakan blank presentation. Nah, ketika kalian memilih blank presentation, itu pasti disiapkan satu slide seperti ini, satu lembar kerja seperti ini. Nah, slide itu ada bermacam-macam jenisnya. Ya, slide itu kan gunanya untuk seperti halaman ya, fungsinya itu seperti halaman, seperti kertas gitu kan. Nah, setiap slide ini punya tampilan atau jenisnya masing-masing. Nah, kurang lebih di PowerPoint ini ada 9 jenis dari tampilan slide atau layout ya, kita bilangnya itu layout. Nah, sebelum kita melihat layoutnya, kita bisa belajar menambahkan slide-nya ini. Ada dua cara. Yang pertama, bisa kamu menggunakan tab home. Cara pertama ya, kamu klik tab home. Kemudian di situ ada new slide. Kamu bisa klik di ikonnya langsung atau kamu bisa klik di menunya, di tulisannya. Kalau kamu klik di tulisannya, itu nanti akan dimunculkan, nah ini layoutnya itu tadi, jenisnya. Mau pakai yang mana? Ada title slide, title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, atau picture with caption. 9 layout ini bisa kamu gunakan dengan menyesuaikan presentasi yang mau dibuat. Ya, title slide itu biasanya kita gunakan di awal untuk judul misalnya, atau misalnya mau pakai untuk subjudul itu juga bisa. Kemudian title and content, ya kan? Bisa untuk menuliskan subjudul dan isinya misalnya, dan seterusnya. Kalian tinggal menggunakannya disesuaikan dengan kebutuhan atau yang pengen kamu gunakan. Nah, ini cara yang pertama dengan tab menu home, kemudian pilih new slide atau pilih klik ikonnya ini. Kalau klik ikonnya ini biasanya langsung ditambahkan dengan layout title and content. Ya, tapi kalau klik yang menu new slide di sini bisa pilih layoutnya. Nah, ini cara yang pertama menggunakan tab home kemudian pilih new slide. Cara yang kedua itu adalah dengan mengarahkan mouse-nya di bagian thumbnail ini, kemudian kamu klik kanan. Nanti di sini ada pilihan new slide. Nah, pilihan new slide ini nanti juga otomatis akan menghasilkan slide yang seperti slide sebelumnya. Layoutnya itu seperti yang sebelumnya. Ya, jadi kalau klik kanan new slide, itu nanti akan diberikan slide baru dengan layout yang sama seperti slide sebelumnya. Jadi tadi slide sebelumnya ini adalah header, ya. Kemudian slide yang barunya ini juga jadinya header section. Nah ini. Nah, ini sama. Oke, kalau misalnya, contoh ini misalnya layoutnya mau Bu Mel ganti, bisa. Yang slide 4 ini mau Bu Mel ganti slide-nya, layoutnya, bisa kita gunakan dengan cara home, pilih layout. Nah, di sini kamu tidak membuat slide baru, tetapi mengubah layout yang ada atau di slide yang kamu pilih. Ya, jadi layout ini bukan menu layout di sini bukan untuk memberikan slide baru, tetapi hanya untuk mengganti jenis layout
di slide yang kamu klik tadi. Ya, misalnya Bumel ganti jadi to content. Nah, dia akan berubah, tidak nambah slide baru, tapi yang ini tadi berubah. Nah, ini kan to content. Kalau Bumel klik kanan, pilih new slide, jadinya juga to content gini ya, jadinya sama. Ya toh? Nah, kalau mau dihapus gampang. Caranya ini kan bisa diklik ya, Nak ya. Thumbnailnya ini berarti thumbnail slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Mau dihapus itu tinggal klik aja slide mana yang mau dihapus, klik kanan, pilih delete slide. Ya. Kalau kamu klik gini, klik kanan, misalnya duplicate slide, ya, berarti slide-nya ini mau kita copy. Itu juga bisa, tinggal diklik duplicate slide. Nah, jadi kalau misalnya menulis apa gitu ya, di sini ada isinya, mau di copy sama isinya, nah itu tinggal klik kanan, duplicate slide. Mau dihapus, klik kanan, delete slide. Mau nambahin, klik kanan, new slide. Nah, nanti di sini tinggal ditulis judul presentasi, ya kan? Terus di sini misalnya dibuat oleh murid kelas 4. Misalnya seperti ini. Ya kan? Terus di sini title and content. Nah, ini biasanya add title aja, langsung judulnya misalnya atau subjudul misalnya. Presentasi. Nah, kalian perhatikan di sini di placeholder title and content. Kemarin Bumel sudah ngajari bahwa di PowerPoint itu kamu harus memberikan informasinya secara singkat, ya kan? Kalau bisa dalam bentuk poin. Ya toh? Jadi misalnya presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi. Ya kan? Terus misalnya aplikasi komputer. Ya kan? Atau misalnya lagi dibuat oleh Microsoft. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dalam bentuk poin-poin atau kalimat pendek lah ya. Kalimat satu kalimat misalnya satu kalimat atau dua kalimat pendek. Tidak boleh dibuatnya paragraf karena kalau paragraf nanti yang melihat PowerPoint-mu itu akan menjadi bosan. Nah, seperti ini nanti akan kamu jelaskan ketika kamu melakukan presentasi. Ya, misalnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi. Presentasi itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Kenapa? Karena dengan presentasi saya bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi komputer untuk membuat presentasi, misalnya PowerPoint. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi, kalimat di sini itu memang intinya saja, tetapi nanti ketika kamu presentasikan, ketika kamu mempresentasikan PowerPoint-mu ini, kamu bisa langsung menjelaskan dengan berdasarkan poin-poin yang kamu buat. Nah, mengerti ya di situ ya? Oke. Nah, ini nanti bisa kamu save, tinggal file, pilih file, kemudian save atau save as ya. Nanti tinggal mau disimpan di mana, bisa kamu simpan. Nah, itu tadi mengenai PowerPoint. Kita sudah belajar mengenai slide ya, atau slide itu seperti halaman. Kalau kamu punya buku itu kertasnya, slide, ya kan? Nah, dengan slide itu kamu bisa mengetik atau menuliskan apa yang ingin kamu presentasikan. Kemudian slide itu tadi juga sudah banyak layout jenisnya. Jenis layoutnya itu sudah banyak, ya kan? Jenis layoutnya banyak, ada kurang lebih 9. Oke. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kita akan ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Shalom.